Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solih. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak solih dan solihah. Kita kembali lagi bertemu di kegiatan BDR ya. Dan sekarang kita masuk ke pekan ketiga dan materinya masih tentang keberagaman. Nah, tapi di pekan ini kita akan membahas tentang keberagaman karakteristik individu di sekolah. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang keberagaman individu manusia secara umum, ya. Nah, sekarang kita sudah masuk keberagaman karakteristik individu di sekolah. Oke, nanti kalian simak ya. Anak-anak solih dan solihah, kita anggap ini kelas kita ya. Kelas Pak Saiful, kelas Bu Arnis, kelas kalian semua. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, di sini ada nama-nama siswa di kelas 2 atau kita sebut saja di kelas 2B ya. Uh, ini kita perkenalkan. Yang pertama namanya Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Coba sekarang kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan dari gambar yang ada di sini, mulai dari Mary sampai Edo, kalian perhatikan di situ ada beberapa mungkin sangat terlihat ya ciri-ciri yang ada di mereka ya. Mungkin Meli terlihat rambutnya seperti apa, kemudian Udin bagaimana ya. Nah, kalian nanti bisa lihat. Nah, di sini merupakan keberagaman yang ada di sekolah, keberagaman karakteristik yang ada di sekolah. Nah, nanti semua ini akan kita bahas satu persatu. Oke? Apa saja jenis keberagaman karakteristik yang ada di sekolah? Kalian perhatikan ya. Anak-anak soli dan solihah, keberagaman karakteristik yang ada di sekolah, ini kita bisa lihat yang pertama yaitu jenis kelamin, kemudian hobi, pengetahuan atau akademik, serta bentuk fisik. Yang pertama, kita bisa lihat perbedaan jenis kelamin. Ya, nah kita sudah tahu kalau misalkan di sekolah kita ini yang laki-laki kita sebut dengan ikhwan, kemudian yang perempuan kita sebut juga dengan akhwat. Nah, ini juga merupakan perbedaan karakteristik ya. Nah, kalian bisa lihat kalau misalkan kita berada di kelas, nah, kita memiliki teman laki-laki dan teman perempuan ya. Keberagaman yang kedua yaitu hobi atau kesukaan. Hobi atau kesukaan biasanya dalam satu kelas ini kita berbeda-beda ya. Ada yang hobinya kalau Ikhwan misalkan bermain futsal atau misalkan eh, bermain badminton ya, atau hobinya menggambar. Eh, ada juga yang hobinya bernyanyi. Jadi setiap masing-masing individu itu memiliki hobi atau kesukaan yang berbeda. Nah, yang ketiga, kemampuan pengetahuan atau akademik. Anak-anak solih dan solihah dalam satu kelas, nah biasanya ini pasti memiliki perbedaan secara akademik, ya, bahkan maupun sikap. Nah, akademik misalkan uh, Meli pandai di bidang matematika, ya, pandai berhitung, kemudian hafal perkalian. Kemudian kalau Udin senang dalam pelajaran PAI atau agama, ya. Kemudian selalu berusaha menjadi imam pada saat duha, ya di kelas. Kemudian membaca Asmaul Husna-nya, sungguh-sungguh khusyuk, belajar uminya juga
baik sehingga bacaan dan jilidnya juga cepat meningkat. Ya, berbeda dengan Dayu misalkan, Dayu memiliki kemampuan berbahasa yang baik, bahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa Sunda. Nah, kemudian kemampuan yang lain dimiliki oleh Lani. Ya, Lani memiliki kemampuan di pelajaran umum, di PPKN, di SPDP, Lani pandai bernyanyi, Lani pandai menggambar. Nah, itu. Jadi di kelas ini ya semua siswa ini semuanya pintar. Namun tidak semuanya sama kemampuannya, akademiknya sama. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan itu patutlah kita syukuri ya, karena itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Tugas kita mau belajar, semangat belajar ya. Mau pinter, mau bisa. Oke, anak-anak? Baik anak-anak, yang keempat yaitu keberagaman dilihat dari bentuk fisiknya. Ya, kita bisa menyaksikan ya di kelas kita atau kalian bisa lihat dan perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, kita bisa lihat ya. Yang pertama misalkan Meli. Dari bentuk fisiknya coba, kira-kira apa yang berbeda dengan Dayu, dengan Lani, atau dengan Siti? Ya, betul. Meli memiliki rambut dikepang dua, rambutnya berbentuk lurus. Mungkin Meli ini memiliki kulit yang putih. Kemudian perhatikan Udin dan Benny. Kira-kira ada nggak bedanya? Ya, dari bentuk fisiknya, Udin dan Benny berbeda. Udin memiliki rambut yang agak coklat, ya. Sepertinya Udin ini putih, ya, mungkin keturunan orang Barat ya. Atau misalkan sekarang Benny memiliki rambut lurus hitam, ya. Kemudian bentuknya pun berbeda dengan Udin. Berbeda lagi dengan Edo. Coba perhatikan, dari bentuk fisiknya Edo juga memiliki perbedaan. Dibandingkan dengan Udin dan Benny, kulit Edo lebih coklat. Kemudian Edo memiliki rambut keriting. Ya. Nah, Dayu, Lani, dan Siti memiliki perbedaan juga. Perhatikan, Lani juga memiliki perbedaan dengan Dayu. Ya, sebut saja Lani ini memiliki rambut yang lurus. Ya. Kemudian kalau Dayu ini sepertinya berombak dan Siti ini memakai kerudung. Ya. Nah, ini salah satu contoh bentuk fisiknya. Ya, mungkin masih banyak lagi dari bentuk matanya, mungkin Meli lebih sipit, ya, Lani lebih sipit, kemudian Udin lebih mancung mungkin hidungnya. Nah, ini merupakan bentuk fisik. Atau juga bisa dilihat dari tingginya, ya. Nah, misalkan Udin lebih tinggi dibanding dengan Benny. Ya, ini yang ada perbedaan atau keberagaman karakteristik individu yang ada di sekolah. Baik anak-anak soli dan soliha, itu mungkin sedikit penjelasan tentang keberagaman karakteristik individu di sekolah. Ya, sekali lagi tentunya keberagaman ini kita harus syukuri karena ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, manusia ini pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya. Nah, kekurangan yang ada pada diri kita dan ada pada orang lain bukan untuk dihina atau diledek, ya. Tentunya harus kita syukuri. Nah, pastinya juga kita memiliki kelebihan, ya. Jadi sebagai muslim tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Oke, terima kasih anak-anak soli dan solihah. Sampai jumpa dan sehat semua ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.